antifosfolipid syndrome. Oke. Ada yang primary, secondary, dan teleskopik APS. Pada antifosfolipid syndrome itu ada antibodi yang terbentuk. 3 macam yang yang juga muncul pada APS. Yang 3 itu ada ACA, antikardiolipin antibody, ada anti-lupus antikoagulan, ada anti beta 2 glicoprotein. Ini yang utama, yang 3 ini yang utama. Kemudian jadi kalau nanti kan 3 ini yang utama, ACA, anti 2 glicoprotein. Nah, pada simposium fosfolipid antibody di Soro tahun 1996 itu dibuat ditetapkan definisi mayor dari APS ini. Jadi ada kriteria mayor 1, kriteria mayor 2. Kalau kriteria mayor 1 itu penilaiannya secara laboratorium. Informasinya didapat dari pemeriksaan laboratorium. Kalau yang kedua secara klinis. Yang pertama, kriteria mayor yang pertama itu dijumpai minimal salah satu dari antibodi yang 3 tadi. ACA bisa atau antifosfolipid antibody dan atau anti beta 2 glicoprotein 1. Sedangkan kalau yang kriteria mayor 2 itu penilaiannya secara klinis, di mana dijumpai ada venous atau arterial thrombosis, kemudian ada riwayat keguguran yang berulang, terus ada dijumpai trombositopenia. Ini APS itu bisa di single, tapi bisa juga di beberapa tempat. Nah, bisa dia mengenai venous atau arterial, bisa kecil, medium, atau pembuluh darah yang besar yang kena. Nah, ini contohnya nih. Ini di ujung-ujung di ujung-ujung tungkai. Kemudian kita bisa lihat ada gambarannya di kuku. Bisa banyak tersebar di kulit. Kemudian bisa gejalanya sakit kepala, bolak-balik sakit kepala, itu juga bisa. Nah, tadi yang pakai kriteria Savoro, ulang lagi. Pemeriksaannya dengan menggunakan antibodi dengan pemeriksaan prinsipnya ELISA. Pada keadaan antifosfolipid syndrome itu terjadi hyperkoagulabilitas, kayak yang tadi kita udah ceritakan, di mana pada pasien ini gampang terjadinya trombus. Ya, keluhannya bisa dari yang ringan, dari yang dari yang lebih besar, vertigo, kemudian bisa sampai aborsi berulang, bisa ischemic stroke, bisa AMI, bisa DVT, bisa dijumpainya ada arterial thrombosis. Pemeriksaan laboratorium untuk APS fungsinya yaitu dengan memeriksa antibody, antifosfolipid antibody, baik itu yang IgG-nya maupun yang IgM-nya, dengan menggunakan tes ELISA. Terus yang tadi juga dengan ACA, bisa IgG, IgM dengan ELISA. Terus kita juga bisa melakukan pemeriksaan basic HST, PT-PT, di mana dijumpai pemanjangan dari APTT. Kemudian bisa lakukan pemeriksaan beta 2 glicoprotein.
pemanjangan APTT pada APS ini hampir tadi yang sudah disebutkan bahwa terjadinya pemanjangan nilai dari APTT pada APS itu menggambarkan resiko untuk terjadinya tromboemboli pada pasien. Jadi ini bakalan terjadi kayak yang fase pertama pada hypercoagulable state, thrombotic state. Penyebabnya itu antifosfolipid menyerang fosfolipid yang mana dibutuhkan sebagai kofaktor pada pemeriksaan. Ini contohnya kalau yang in vitro ya, kalau kita lihat pada tes APTT gitu. Jadi antifosfolipidnya itu merusak gitu ya, merusak si fosfolipidnya. Nanti kardiolipin ini masih diperdebatkan sebenarnya. Jadi 20% dari pasien-pasien SLE itu kalau kita periksa untuk pemeriksaan APS-nya itu bisa muncul si antibody ACA, terus anti lupus antibodinya pun bisa muncul, sama beta 2 glicoproteinnya sebenarnya enggak. Oke. Skip ya. Nah, dia bisa mempengaruhi multiple organ. Bisa manifestasinya bisa di ginjal, bisa di paru, bisa di otak, jadi di jantung semuanya bisa. Di mana terjadinya emboli, tromboemboli pada pasien-pasien antifosfolipid syndrome. Ini yang menjadi suatu katastropik antifosfolipid syndrome atau CAPS ini yang dianggap sebagai life threatening. Nah, ini ada kriteria-kriteria untuk CAPS-nya. Ada 1, 2, 3, 4. Kita skip aja ya. Pada keadaan CAPS, katastropik APS ini bisa menyebabkan ujungnya bisa sampai terjadinya di IC, di mana kalau di IC kan faktor-faktor koagulabilnya kan terjadi hypercoagulable state, terus teraktivasi semua. Nah, lama-kelamaan si faktor-faktor ini habis, nggak bisa kosong gitu di pabriknya. Jadi akhirnya terjadi di IC yang awalnya tadi terbentuk plak, embolus, akhirnya terjadi perdarahan karena faktor-faktor tadi habis, sudah terkonsumsi semuanya. Gitu. Jadi ujungnya dari yang gampang membeku akhirnya bisa jadi perdarahan. Gitu. Mungkin itu aja ya dulu ya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau dibahas? Jadi